Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam sehat, dan warahmatullahi. salam bahagia selalu. Hari ini September ceria, hari pertama di bulan September. Semoga keceriaan selalu menyertai di setiap hari di bulan September ini. Baik, teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar tentang desa. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk memeriksa hasil pendataan SDGs desa. Jadi nanti topik hari ini kita akan membahas tentang memeriksa data SDGs desa. Bersama kita sudah bergabung memantik yang nanti akan memberikan materi tentang topik sore hari ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Agus Priyadi atau biasa kita memanggilnya Pak D. Agus. Beliau adalah pendamping desa dari Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Selamat sore Pak D. Ya, selamat sore. Mana kabarnya Pak D? Kabar baik. Alhamdulillah. Progres di bulan September ini apa Pak D? Waduh, progresnya ini beberapa desa memulai untuk konsolidasi data SDGs gitu ya. Kemudian ya beberapa memulai untuk Musdes, RKPdes. Ya. Karena memang sesuai alur tahapan akhir September sudah harus penetapan RKP ya Pak D? Ya, begitulah. Ya, kita berlomba-lomba. Betul sekali, dan sekarang adalah timing yang tepat, waktu yang tepat untuk kita memeriksa hasil pendataan SDGs desa. Jadi monggo Pak D nanti berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang kegiatan Pak D pada waktu memeriksa data SDGs desa. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama dengan Pak D Agus tentang memeriksa data SDGs desa. Yang jelas untuk memeriksa data SDGs berarti kita harus sudah melakukan download data dari dashboard SDGs desa. Untuk Pak D, 1 jam ke depan kita belajar bersama tentang topik ini. Sepenuhnya kami serahkan Pak D. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi mulai bulan Juni kemarin sebenarnya itu sudah ada desa yang memulai untuk konsolidasi data SDGs-nya. Nah, dari pengalaman itu saya coba melihat ya data yang sudah ada sebelum kita memulai input data baru. Itu semua data itu kita download data individu, download data keluarga, download data RT, dan download data desa. Dari download data itu, saya melihat ada beberapa temuan gitu ya, data yang unik gitu loh. Nah, kemudian ya kita coba share berbagi. Oh ya, di sini kita sambil sama-sama belajar ya. Mungkin teman-teman ada yang lain yang mungkin bisa menambahkan kalau nanti ada kekurangan dari kami ya. Saya coba share screen ya. Pak D, share screen langsung. Ya, saya share screen ini data dampingan kami ya. Ini Nick sama kakaknya saya sembunyikan ya karena agak rahasia. Dari sini kemarin kami mencoba bagaimana cara memeriksa data. Sebenarnya sekilas ini kita sudah melihat ada data yang salah. Pertama di kode RT dan RW ini. Ya, saya blok ya. Data RT dan RW ini harusnya hanya 3 digit. Tapi dalam kenyataannya ini ada 7 digit gitu ya. Termasuk spasi itu ya, garis miring itu 7 digit. Ya. Ini temuan kami yang pertama kemarin, harusnya kan hanya 3 digit. Kemudian nick ini yang banyak kami temukan. Ini saya short dulu ya, saya short. Short itu caranya dengan saya klik di angka 1 atas ini, kemudian saya klik data, kemudian saya filter. Nah, klik filter, kemudian short itu kan diurutkan. Ini saya urutkan aja yang nick ini ya. Nick ini saya urutkan dari short A to Z, A to Z gitu ya. Nah, ini sudah muncul, tapi ketika kita buka nanti di nicknya ini, nah ini kita lihat sudah ada yang unik-unik ini ya. Ya karena ini nick yang salah.
Nick ini salah. Jadi di sini munculnya hanya 10 digit. Ya. 10 digit dan ini ada sebanyak ini. Kesalahan ini nanti kita perbaiki dengan kita memperbaikinya dengan menginput data yang salah ini. Nanti nicknya kita perbaiki. Ini temuan kami yang pertama kemarin, ya. Selanjutnya kami melakukan seperti biasa, melakukan pivot table gitu ya. Pivot table itu dengan pertama kita blok semua. Kita blok semua dengan menekan Ctrl A. Ctrl A, kemudian kita klik insert. Oh ya, di sini saya memakai Windows 8 ya. Mungkin Microsoft Office Excel-nya akan berbeda-beda lokasi dari menunya. Kok di tempat saya ini memakai insert kemudian pivot table. Nah, setelah muncul select a table or range, klik new worksheet, klik OK. Nah, dari sini sudah muncul ini ya, worksheet-nya yang kita munculkan tadi. Kita bisa ngecek data yang sudah diinput. Saya memakai data individu dulu. Ya. Saya tarik ke values, ke nilai. Sebenarnya values ini bisa saja diisi apapun bisa gitu ya. Di sini saya tarik RT ke sini. Nah, sudah muncul kan data RT yang unik-unik di sini ya. Ada 001 strip 003, ada 00 001 gitu ya. Ya. Kalau kita ingin tahu ini siapa, kita tinggal klik angkanya ini. Nah, ketemu ya. Di sini. Itu yang salah gitu ya. Bahkan ketika kita tarik sampai ke bawah itu ada juga RT yang 3004. Nah, ini kita nggak tahu nih ini kesalahannya di mana. Kita klik aja, nanti bisa kita perbaiki. Begini cara saya memeriksa data yang salah. Setelah RT, saya klik juga RW. Ya, saya tarik terus. Muncul data seperti ini. Ya, ini nanti bisa kita cek satu-satu yang salah yang mana, gitu ya. Kemudian nomor KK juga sama, bisa kita cek kayak gini. Ya. Sorry. Nah, kemudian ini ada nick seperti tadi saya tunjukkan. Yang salahnya di mana tadi? Ada terlihat bahwa hanya ada 10 digit ya. Ini nick tidak akan saya tarik ke sini ya karena agak rahasia datanya, makanya nicknya tidak saya cantumkan. Kemudian yang ini yang LP03. Ini nama. Nama ini kemarin kan ada yang bilang tuh datanya double gitu ya. Ketika saya cek nama ini gitu ya, ada data double di sini. Katakan Ahmad Arifin ini double. Tapi ketika kita klik di sini, ternyata dia RT dan RW-nya berbeda, kemudian tanggal lahirnya juga berbeda. Artinya data ini bukan data double, tapi data untuk individu yang berbeda, kebetulan namanya sama. Gitu ya. Jadi temuan kami kemarin tidak ada di desa dampingan kami data yang double, ya tidak ada data double. Nicknya semuanya satu, tidak ada nick yang dua gitu ya. Kemudian saya tarik lagi yang LP104 ini ke sini. Ini jenis kelamin ini laki-laki dan perempuan. Oh ya di sini belum saya label ya. Nanti kok di label ada prosesnya lagi, memberi label 1 itu apa, 2 itu apa. Kita memakai fungsi yang namanya vertical lookup, VLOOKUP gitu. Kemudian ini kita pakai yang terus begini cara saya memeriksa sesuatu. Nah, ini Ati, padahal ini Pati. Berarti ada yang salah ketik gitu loh. Jadi nama-nama ini kalau agak unik berarti ada salah ketik gitu ya. Ini nama tempat tanggal lahir, tempat lahirnya. Kemudian 106 kita tarik satu-satu. Nah, ini tanggal lahir. Termasuk juga nanti di pendapatan tuh kita juga. Nah, begini cara saya memeriksa data yang unik-unik itu seperti apa. Begitu Mbak Tias, cara saya memeriksa data. Iya Pak D, terima kasih. Mungkin teman-teman
ada yang punya pengalaman lain terkait dengan bagaimana untuk memeriksa data hasil dari kita mendownload data dari SDGs desa. Jadi yang disampaikan oleh Pak D ini adalah keterkaitan dengan memeriksa data dari hasil pendataan individu ya Pak D ini. Ya, data individu. Oke, Pak D bisa dikasih contoh untuk yang pendapatan Pak D, karena kebanyakan pendataan yang didata itu 0 itu juga berakibat apa ya, not value. Bisa di. Oh ya, ini pendataan ini kita lihat di sini ya. Dia ada di LP 204 ini ya. Ya. Nah. Ya. Ini kita cek. Ini penghasilan ya. Iya, bisa tarik fokus di. Nah, penghasilan ini yang menjawab 100.000 ada 9. 10 juta ada 3 orang. Ini kita bisa tahu siapa gitu. Yang menjawab 0 itu ada 890. Nah, makanya kemarin di dampingan kami ingatkan lagi tentang konsep bekerja. Hati-hati dengan konsep bekerja, karena bekerja itu diartikan bahwa seseorang yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan atau membantu untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan selama 1 jam berturut-turut selama seminggu terakhir. Ya, kami dulu menyebutnya biasa dengan konsep gainfully concept. Jadi konsep gainfully ini kita pakai di sini dengan bekerja 1 jam berturut-turut. Jadi hati-hati dengan ibu rumah tangga yang setiap hari membantu suaminya di sawah. Jadi istrinya itu mungkin tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan keuntungan, tapi dia membantu untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Jadi dia kalau 1 jam berturut-turut selama seminggu terakhir, maka dia dianggap bekerja. Anak sekolah, ya, anak sekolah tetap ditanyakan ketika apakah dia punya penghasilan, dia tetap ditanya. Kenapa anak sekolah ditanya? Karena bisa jadi setelah pulang sekolah dia berdagang. Setelah pulang sekolah dia membantu keluarganya di warung, di toko. Nah, kita tanya, apakah dia mendapat penghasilan enggak dari ketika menjaga di warung, menjaga di toko tersebut? Ya. Jadi dalam konsep, saya memakai konsep UPA juga ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Anak itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, tapi dia juga punya kewajiban untuk membantu orang tuanya, membantu keluarganya. Ya. Jadi selama anak itu bisa terpenuhi hak-haknya gitu ya, bisa bermain, bisa belajar, dia boleh bekerja. Jadi bekerja ini dalam artian ya jangan lebih dari 4 jam sehari, supaya hak-haknya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk bermain bisa terpenuhi. Seperti itu. Ini Mbak, jadi penghasilan tuh modelnya seperti ini angkanya ya. Kalau kita pengen tahu ini siapa gitu ya, kita bisa klik aja nih. Nah, ini ada yang juga penghasilan 2.500 ini. Ini kan unik gitu, tak? Ya, nah, ini masuk bikin es krim ini. Ya. Nah, ini kita bisa tahu siapa gitu ya. Ya, ini yang penghasilan ya. Gitu Mbak, yang untuk penghasilan memang ini ini yang 600 rupiah pun juga ada. Ini kemungkinan salah ini. Ya, kemungkinan salah dia menginput datanya ini ya. Ya. Jadi kan banyak anggapan ya Pak D, artinya ketika kita memasukkan jumlah penghasilan baik bulanan atau tahunan tergantung kita bagaimana menghitungnya, itu kan kalau kebanyakan desa akan menjadi indikator kemiskinan bagi masyarakat desa itu sendiri. Nah, apakah iya dari hasil pendataan kemudian sudah tertera penghasilannya seperti yang sudah kita lihat di data yang sudah kita download, kemudian sudah bisa ditentukan ternyata kemiskinan ekstrim itu bisa dilihat dari hasil atau jumlah penghasilan yang sedikit.
atau kurang dari 600.000 misalnya, 600.000 per bulan. Ya. Kalau kemarin kan kemiskinan ekstrim itu didefinisikan apabila dia 80% di bawah garis kemiskinan kabupaten. Katakan garis kemiskinan kabupatennya adalah 450.000 per bulan per orang. Ya, maka kalau dia di 80% dari 450.000 itu 360.000 per bulan per orang, maka dia masuk ke dalam miskin ekstrim. Misalnya dalam sebuah rumah tangga itu ada 4 orang. Kalau yang bekerja hanya bapaknya, kalau penghasilannya 450.000 dikali 4, ya minimal harus ada 1,8 juta dalam satu keluarga itu bulan. Kalau dia di bawah 1,8, dia masih masuk miskin. Kalau 80% dari 1,8 tadi, dia masuk miskin ekstrim. Ya. Kebanyakan kadang-kadang kita lupa istrinya bekerja hanya membatik sekali-sekali tapi tidak dimasukkan hasilnya. Kan orang membatik itu kadang-kadang kerjanya tiap hari, tapi mendapatkan uangnya kan tidak tiap hari. Nah, ya, kadang lupa itu tidak dimasukkan. Dianggap ibu rumah tangga, terus penghasilannya dibuat nol gitu. Padahal ibu rumah tangga banyak juga yang punya penghasilan. Apalagi kalau di desa dampingan kami itu ada juga ibu rumah tangga, tiap hari ibu rumah tangga. Ternyata dia punya gudang garam gitu. Jual garamnya cuma setahun sekali gitu. Tapi sekali untung 100 juta gitu. Jadi modelnya yang bekerja. Ya, gitu Mbak Tias. Oke, menarik sekali teman-teman. Jadi monggo kita belajar bersama tentang bagaimana untuk memeriksa hasil data yang sudah kita download dari dashboardnya SDGs Desa. Mungkin teman-teman yang ada di forum ini, di forum Zoom, itu punya pengalaman tentang bagaimana membaca data yang selanjutnya data tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah desa maupun RPJMDes. Monggo teman-teman kita buka forum diskusinya, kita belajar bareng, tapi yang jelas kita tidak akan bisa melakukan atau memeriksa hasil data SDGs kalau kita belum bisa untuk mendownloadnya. Bagaimana cara mendownload? Yang jelas kita harus menggunakan adminnya desa karena untuk bisa melihat semuanya pendamping desa tidak bisa. Jadi seperti yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Pak D. Agus, secara otomatis Pak D. akan meminjam nomor passwordnya admin desa ataupun enumeratornya desa untuk bisa mendownload data hasil pendataan SDGs desa. Baik, teman-teman, kita buka forum diskusinya. Di sini sudah ada yang bertanya di chat. Saya bacakan Pak D ya. Ya. Ya, ini dari Arifin Bulu. Jadi pertanyaannya adalah, saya ada masalah terkait hasil pendataan SDGs tahun 2021. Satu desa dampingan saya tidak bisa mendownload hasil pendataan 2021 karena ketika dibuka di dashboard SDGs dengan akun admin desanya justru masuk di desa provinsi lain. Kemudian masuk dengan akun enumeratornya malah tidak ada. Adakah teman-teman punya masalah yang sama atau kasus yang sama dengan saya? Terus bagaimana solusinya? Nah, ini merupakan permasalahan yang banyak terjadi di kita, Pak D. Monggo. Kalau masalah ini sebenarnya sejak tahun lalu di wilayah dampingan kami, ya kan kemarin kami dibagi 6 desa. 6 desa dampingan kami itu sejak awal di tahun 2021 masalah ini muncul. Nama kecamatan kami Batangan. Di Bangkalan, di tempatnya Kang Hoirus Soleh itu, nah itu ada nama desa namanya Batangan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa-desa dampingan kami semua larinya ke sana. Jadi admin desa itu data dibuka tuh larinya ke situ. Sejak tahun 2001 untuk 6 desa dampingan kami itu saya selalu menghubungi Pak Danar. Dan sudah diperbaiki oleh Pak Danar. Jadi sejak tahun lalu data itu clear. Tahun ini kami kebagian desa-desa dampingan baru. Ternyata ketika dibuka mengalami nasib yang sama.
ketika saya hanya mengajukan satu nama desa yang bermasalah gitu ya. Nah, itu malah saya di gini, Mas, di desa di Kabupaten Jenengan itu ada 141 yang salah kamar, dia bilang gitu. Coba TAPIC-nya menghubungi kami. Nah, ya sudah saya kasihkan informasinya itu, TAPIC-nya menghubungi ke pusat, dan akhirnya 141 itu dibenahi pada bulan Juli lalu. Ya, bulan Juni kami melaporkan, bulan Juli itu selesai. Jadi salah kamar itu pertama kami laporkan ke TA di atas kami, nanti mereka memprosesnya. Kemudian kedua kami melaporkan juga ke Sapa Desa Kabupaten, itu juga kami laporkan. Dan teman diskusi saya yang sering saya ajak diskusi tentang SDGs ini adalah Mas Arief Insandoyo dari Klaten ya, bukan dari Klaten. Nah, itu sering ngajak diskusi tentang data ini. Nah, dia sangat membantu ketika kami ada masalah. Jadi yang salah-salah lokasi itu untuk segera menghubungi TA di PIC di kabupaten untuk segera melaporkan ke atas, laporkan juga ke Sapa Desa. Alhamdulillah punya kami clear sudah. Ya, gitu Mbak. Ya, jadi kita mencari solusinya tetap berjenjang, artinya juga bersinergi dengan atau berjenjang ke tingkat yang lebih atas juga langsung ke Sapa Desa. Baik, di sini sudah ada 2 yang raise hand Pak D. Yang pertama adalah ini Ben ini ya. Bang Ben ini dari Papua. Ya, monggo open mic. Baik, terima kasih. Oh, Bang Ben. Pak. Ya. Halo, Pak Agus. Halo. Siap. Izin, kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Saya sedikit mau berbagi temuan lah, ceritanya begitu. Jadi terkait yang tadi Pak Agus jelaskan soal pendapatan bahwa kadang-kadang ibu rumah tangga itu juga punya penghasilan. Kemudian ada juga anak sekolah yang mungkin bisa bekerja sehingga ada juga penghasilannya. Tapi yang saya temui begini, pada saat proses kita melakukan penginputan kuesioner terutama individu di web itu, pada bagian pertanyaan P401 tadi, ya, pada bagian pertanyaan deskripsi pekerjaan P201, kalau di dashboard, ketika kita klik bekerja, maka dia akan dilanjutkan dengan pekerjaan utamanya apa sampai termasuk dengan penghasilan. Ya. Tapi kalau yang kita pilih selain bekerja, maka pertanyaan itu tidak akan muncul. Begitu. Itu yang saya temui. Jadi kemudian saya mencoba untuk menyesuaikan kuesioner itu dengan tampilan yang ada di dashboard web itu pada saat penginputan itu. Sehingga saya kemudian berpikir bahwa kita mungkin akan kesulitan kalau akan menginput data penghasilan, contoh ibu rumah tangga. Karena kalau kita input kondisi pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, otomatis pertanyaan terkait dengan pekerjaan utama, penghasilan setahun terakhir itu tidak akan muncul. Begitu Pak Agus yang ingin saya berbagi, mungkin sudah ketemu soal itu. Terima kasih waktunya, saya kembalikan Mbak Tias, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Bang Ben. Monggo Pak D. Ya, terima kasih Bang Ben sudah diingatkan tentang konsep tadi itu ya. Jadi memang dalam konsep ketenaga kerjaan itu kalau dia tidak bekerja, dia akan keluar dari pertanyaan itu. Makanya tadi saya ingatkan sejak awal, dulu di pendata kami, di enumerator kami itu ingatkan, hati-hati dengan ibu rumah tangga yang mengaku hanya ibu rumah tangga. Padahal dia membantu suaminya ke sawah, menjadi buruh tani. Atau dia membatik, di tempat kami itu membatik juga banyak. Membatik yang dikerjakan kalau ada waktu luang, dikerjakan ada waktu luang, dikerjakan. Nah, saya pernah tanya, ternyata mereka sehari bisa dapat 50.000 tuh dari membatik seperti itu.
Meskipun mereka di rumah, jadi mereka masih bisa mengurus rumah tangga, bisa mengantarkan anaknya sekolah, sambil menunggu anaknya sekolah mereka membatik. Itu kadang dianggap sama mereka tidak bekerja, padahal itu bekerja, gitu ya. Memang sih kalau kita sebenarnya kalau mau memakai konsep dalam bahasa Inggris lebih enak, income, earning, gitu ya. Karena kalau kita bilang pendapatan, penghasilan, orang kadang-kadang menyamakan itu sama gitu loh. Padahal dalam konsep, nah ini Mbak Tias nih ahli akuntansi ini paham ini. Nah iya, ya kan kita pakai konsep-konsep itu kan sebenarnya kok konsep balas jasa faktor-faktor produksi. Nah, gitu kan ketika seseorang itu dia punya sawah, punya lahan, punya gedung yang disewakan, maka dia akan mendapat balas jasa dari faktor-faktor produksi yang dia tadi. Nah, itu biasa kita sebut dengan rent atau sewa, mendapatkan uang sewa. Ya. Ini yang khawatir nanti tidak tercatat. Makanya nanti dicatat nol, dia miskin ekstrim. Padahal rumahnya bagus. Ya. Seperti tadi saya bilang, di wilayah dampingan kami itu banyak juga orang-orang yang kalau boleh dibilang tidak bekerja, tapi dia punya itu tadi, punya gudang-gudang yang isinya garam itu. Itu kalau mereka menjualnya nggak tiap hari, nggak tiap bulan. Jadi kalau katakan pengalaman lalu di tahun 2020 itu mereka beli garam. Karena tahun 2020 itu harganya hanya 200 sampai 300 rupiah. Jadi tahun 2001 masih harganya tidak terlalu meningkat. Di tahun 2002 harganya 1.500. Bayangkan kalau mereka punya ratusan ton garam itu mereka untungnya lumayan gitu loh. Ya. Kebetulan saya kemarin membantu keuangan BUMDes yang punya gudang itu, ternyata lumayan juga, ratusan juta untungnya. Ya. Kemudian kembali lagi ya, balas jasa faktor-faktor produksi. Kalau dia punya skill, maka itu akan disebut dengan keuntungan. Dia punya keahlian, itu keuntungan. Kalau dia punya tenaga kerja, labor, maka dia akan mendapat yang namanya wages dan salary. Nah, wages itu upah, salary itu gaji. Nah, kalau TPP itu dapat wages apa dapat salary, Mbak ya? Karena bahasanya honor, bukan gaji. Ya, seperti itu. Demikian Mbak Tias. Iya. Menarik sekali teman-teman, kita bisa berpengalaman dan berbagi ilmu di forum ini. Jadi nanti kita akan mengupas kembali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ben. Intinya bahwa dalam kuesioner individu itu di keterkaitan dengan pendapatan memang jika kita bekerja maka ada, tapi kalau tidak bekerja berarti sudah terkunci itu nol gitu ya. Oke, teman-teman, kita ada lagi yang raise hand. Monggo open mic untuk Mbak Untari, PLD dari Purworejo. Oke, terima kasih Mbak Tias. Salam kenal buat Mbak Tias sama Pak Agus. Langsung saja ini terkait, ini pengalaman saya. Yang pertama adalah beberapa admin dengan kode NIK yang bukan di wilayah saya, itu nyasar ke wilayah kami. Itu. Satu, itu kode NIK-nya 3309. Itu pundi nggih Pak Agus nggih? Kalau 33 Jawa Tengah. Ya, 09. Nah, 09-nya saya nggak tahu. Kok Pati itu 18. Kalau nggak salah Boyolali kalau nggak salah. Ini mungkin ya Boyolali ya. Monggo yang punya kewenangan untuk bisa memindahkan. Kalau alhamdulillah kalau untuk wilayah kami di Kecamatan Butuh terutama itu sudah saya pindahkan per satunya itu sudah alhamdulillah. Jadi untuk desa di kecamatan kami sudah bisa terbuka semuanya. Admin desanya sudah bisa buka semua. Terus yang kedua, itu saya sudah mencoba untuk edit data yang di 2000, pokoknya sudah download data, sudah edit data dalam minggu ini. Namun kok di data hasil skor itu kok tidak berubah ya? Data existingnya tetap tahun 2021. Itu gimana Pak Agus? Ya, ada dua pertanyaan dari Mbak Untari PLD Purworejo. Ya.
Ini baru pulang sih juga. Tadi baru input, baru pulang, baru sampai rumah. Ya. Monggo Pak D. Ya, kalau tadi yang pertama itu tentang yang salah kamar itu ya, teman-teman kemarin berpesan kalau ada yang salah kamar itu tolong jangan dihapus, biarkan saja. Pesannya begitu karena khawatir kalau data itu dihapus akan menghapus juga datanya. Kami kemarin punya pengalaman itu ada ketika kami mengupdate data ya, data individu itu ada yang tidak mau diinput. Ya. Akhirnya solusinya kita cek, oh ternyata pendata yang lama sudah tidak aktif. Kami coba mendaftarkan ulang pendata yang lama. Setelah itu datanya bisa diinput. Ya. Pengalaman kami seperti itu kemarin untuk data. Kalau untuk dashboard yang tidak muncul itu, ya mohon maaf kami juga tidak tahu ya. Kalau pengalaman sih di desa dampingan kami, di dashboard yang saat ini kami update di salah satu desa itu termonitor tiap hari itu, katakan 3 hari ini mereka sudah dapat 400 data individu. Ya. Dan kalau di dashboardnya muncul angkanya. Kami juga tahunya dari dashboard itu. Oh, ada tambah dari 1.400 menjadi 1.700 menjadi 1.890 siang ini tadi. Kami ngeceknya di situ. Kami tahunya dari situ. Di dashboard itu kami tahu. Ya, halo. Ya, Pak D. Kalau mengenai data yang di dashboard SDGs capaian-capaian itu, yang rekomendasi gitu ya. Nah, itu kami juga mohon maaf ini kami belum bisa ngecek satu-satu kok itu. Ya, apakah ada berubah atau tidak pun kami juga belum bisa ngeceknya. Kami bisa ngecek cuma yang capaian harian yang rumah tangga PLD dari Purworejo, jadi nanti bisa saling. Kang Iman bisa masuk? Iya, sambil menunggu. Tapi yang jelas memang Pak D, di hasil download saya itu memang ada beberapa NIK. Kalau saya bilang nggak nyasar, memang banyak warga dari salah satu desa dampingan saya itu memang pindahan dari kabupaten lain. Jadi memang tidak banyak, ada 1, 2, 3 yang kodenya kode kabupaten tidak sesuai dengan kode kabupaten tempat tinggalnya. Tapi itu tidak masalah, setelah kita konfirmasi memang pindahan dan belum ada perubahan. Kalau jumlahnya 1, 2 mungkin masih tidak nyasar ya artinya, tapi kalau jumlahnya sudah banyak, lebih dari 10, 20 itu memang perlu di apa ya istilahnya, cek ulang apakah ini nyasar ataukah memang hasil pendataannya seperti itu. Ayo teman-teman, materi hari ini sangat menarik karena bagaimanapun juga ini adalah tugas pokok dan fungsinya kita sebagai pendamping desa. Artinya terkait dengan pendataan, pemutakhiran, kemudian membaca data sampai data itu siap untuk digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja, itu adalah salah satu bagian dari tugas pokok kita selaku pendamping desa. Baik teman-teman, ada yang sudah. Nah, ini ada pertanyaan dari chat Pak D, seperti ini pertanyaannya. Pak D Agus, tutorial untuk mendownloadnya diulang ya. Nah, ini Mas Tatang Nurdian. Oh, mendownload. Ya, jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa untuk mendownload kita harus menggunakan adminnya desa. Dan ini adalah tutorialnya. Monggo, Pak Agus. Ya, ketika kita mau mendownload data dari desa, kita hanya bisa melakukan download dengan menggunakan user untuk menggunakan data ini untuk latihan, untuk praktek juga sudah diizinkan, sudah saya sampaikan. Bahkan materi sampel desa yang edisi 32 lalu sudah saya tunjukkan, oke, boleh, dia bilang. Nah, ini download datanya dari sini nih. Kita klik di menunya, menu download. Dari menu download ini nanti kita pilih mana yang mau kita pilih. Katakan survei individu. Nah, udah kita klik aja di request download ini. Nah, request Anda sedang diproses. Nah, nanti keluar nih yang hijau ini artinya dia on proses, kotak hijau. Sedangkan yang kotak biru ini datanya sudah masuk. Data ini yang kita klik
dia terdownload dan masuk datanya. Ini untuk data individu. Untuk data keluarga sama kita request download juga. Nah, kalau di sini kan masih biru semua, kita cek request download. Alhamdulillah ini sekarang kalau request download ini hitungan menit datanya sudah masuk. Ya. Kalau dulu 1 hari baru masuk gitu ya, ini sudah cepat ini. Kemungkinan servernya sudah diperbesar. Jadi kita cek ya data individu tadi ya. Nah, sudah masuk kan data individu. Tadi kita download. Nah, ini 1 September 2022 jam 16.35. Nah, ini datanya tinggal klik download, sudah masuk. Sudah cepat. Yang data keluarga kita cek, lihat. Ya. Data RT. Ini kita download juga. Nah, request Anda sedang diproses. Begitu Mbak, cara mendownloadnya gampang kok. Ya. Iya, Mas Tatang Nurdian. Jadi sekali lagi kita bisa masuk ke dashboardnya SDGs dengan menggunakan admin desa, nggih. Jadi monggo berkoordinasi dengan desa dampingan masing-masing. Kita bisa menggunakan adminnya desa, minta izin untuk membantu memfasilitasi dalam memeriksa hasil data yang kita download. Jadi seperti itu, Mas Tatang. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang bertanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari chat Pak D, artinya begini. Kita kan sudah mendata 2 tahun, 2021 sama 2022. Ini pertanyaannya adalah hasil download data baik 2021, 2022 bagaimana, artinya apakah ada apa ya istilahnya untuk tahun ini sendiri seperti itu mungkin yang dimaksud oleh Bang Gamal. Monggo. Kalau pengalaman kami kemarin di tutorialnya tuh kami selalu bilang sebelum kita melakukan pemutakhiran data tahun ini, maka data itu kita download semua. Data individu kita download, keluarga kita download, sampai desa kita download. Nah, ya. Pengalaman data yang sudah diinput saat ini, ternyata datanya langsung nambah di situ. Ya, jadi data tahun 2001 sama 2002 bergabung. Saya lihat begitu. Jadi data yang kami coba download terakhir, ternyata sudah ada gabungannya. Berarti ini data 2021 dan 2022 sudah bergabung. Pengalaman kami seperti itu. Oke, jadi artinya bahwa ketika kita mendownload, meskipun datanya data 2021 belum dimutakhirkan, tapi kita download 2022, maka data itu tetap data awal tahun 2021. Seperti itu ya Pak D? Yes. Ya, oke. Jadi begini, ada beberapa kasus. Kasusnya adalah ketika migrasi data itu belum sempurna atau belum 100%. Artinya ada beberapa desa dampingan yang mendownload hasil pendataan itu misalnya dari data individu. Total pendataan adalah misalnya 500. Ternyata setelah didownload masih sekitar 300. Ada 200 data yang belum termigrasi. Bagaimana ini Pak D? Pak D Agus, masih bersama kami? Atau ada jaringan yang... Ya, maaf, gimana Mbak tadi Mbak? Artinya begini, ketika hasil migrasi belum 100%, contoh kasus, misalnya dari hasil pendataan individu, desa itu mendata secara manual sebanyak 500. Mereka juga sudah menginput ke aplikasi sebanyak 500 individu. Tapi hasil migrasi, hasil download data, setelah dicek, diperiksa, ternyata hanya 300 individu yang masuk dalam pendataan. Memang kasus seperti ini banyak terjadikah atau memang migrasinya yang belum sempurna? Nah, itu sepertinya yang punya kewenangan menjawab seperti itu Gus Ivan itu. Kalau kami sendiri Mbak, terus terang kemarin yang kami lakukan, data yang kami download, kita kan dari memakai pivot table itu, kita bisa memisahkan per RT toh.
Dan Ya. kita tahu dulu enumeratornya juga per RT. Desa, kebetulan desa dampingan saya yang namanya Desa Ngening itu dia punya data manual penduduk per RT itu dia punya. Kemarin kita coba bandingkan data per RT dari download data itu individu, berapa yang ada di data, berapa yang asli. Ya, itu kita bandingkan, ternyata beberapa RT itu sudah ada yang penuh. Tapi beberapa RT banyak yang kurang. Ya, akhirnya kita selesaikan, kemarin seperti RT 2 itu kita selesaikan data yang kurang itu yang mana saja, itu yang kita input ulang. Ya, kita nggak tahu apakah migrasinya selesai atau tidak selesai, kita nggak tahu. Tapi kok kami kemarin positif aja mikirnya, yang belum ada kami input ulang gitu aja. Semangatnya Iya, Pak gitu. Ade. Iya. Oke. Kalaupun toh nanti migrasinya 100% bisa termigrasi, yang double itu kan terlihat ya Pak De? Terlihat. Oke, sama seperti yang kita sampaikan ke desa dampingan Pak De, kita juga kemarin kan saling menunggu. Mbak, kemarin data individu yang kita input itu ada 500, tapi ternyata yang kita download kok hanya 300. Ini bagaimana? Apakah kita input ulang? Jadi kemarin memang kita arahkan untuk input ulang Ya, sesuai kami juga input ulang. untuk kita masukkan itu adalah proses pemutakhiran. Kalaupun toh nanti migrasinya selesai semuanya, terus kita akan bisa ngecek siapa yang double, gitu ya Pak D. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sharingnya. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa forum ini adalah forum untuk belajar bersama. Kita sama-sama belajar tentang permasalahan sesuai dengan topik. Dan topik hari ini adalah tentang memeriksa hasil pendataan SDGs desa. Baik Pak D, di sini di chat juga sudah ada yang bertanya, perlu kami bacakan ya Pak D ya. Oke, hasil capaian SDGs dengan nilai NA itu maksudnya bagaimana? Nah, sebenarnya kita tidak asing terkait ini ya, tapi monggo Pak D dijelaskan ulang. Ini disampaikan oleh teman kita Muhammad Amin, PLD. Monggo Pak D. Ya, kalau penjelasan dari Gus Ivan beberapa waktu yang lalu, NA itu kan singkatannya not available. Jadi datanya memang belum ada, belum tersedia. Jadi Gus Ivan menjelaskannya seperti itu, berarti datanya memang belum ada. Ya. Dan di chat itu saya juga melihat bagaimana cara memeriksa data yang double, gitu ya. Tadi saya baca di chat itu ada data double. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya, data double itu bisa kita cek dengan melihat. Kok saya memakai pivot table? Pivot table itu saya munculkan nick, ya. Di kolom baris saya munculkan nick, kemudian di bagian kolom itu yang data apapun bisa dimasukkan di situ. Dari situ mungkin perlu saya tunjukkan ya. Tak share screen dulu ya. Saya share screen dulu ini. Nah, ini ya datanya tadi ya. Nah, ini datanya untuk yang apa tadi? Nick. Saya memakai nick karena nick itu unik. Unik artinya dia tidak boleh double. Ya. Jadi data ini harusnya datanya agak sedikit rahasia kan, data nick ya. Nah, ini nicknya saya tunjukkan di rows. Nah, nicknya saya tutup ya. Saya dilihat di jumlahnya ini itu harus 1. Kalau lebih dari 1 artinya datanya double. Saya memeriksanya seperti itu. Saya cek data ini semuanya 1. Tidak ada yang 2. Nah, ini artinya tidak ada data double. Kemudian ada lagi yang bilang, oh bisa jadi namanya. Oke, kita cek namanya. Nicknya kita tutup. Nah, namanya kita tarik ke sini. Sorry. Nah, nama-nama ini ya satu-satu semua gitu ya. Kalaupun ada 2 kita bisa ngecek gitu. Oh ini ada 2 nih. Aminatun Wardani. Ya ada 2. Kita cek di sini. Klik 2 kali. Ya. Alamatnya RT-nya sama gitu ya. Kita lihat di sini. Tanggal lahirnya sama. RT-nya sama. Ini yang kemungkinan datanya double. Nah, ya terima kasih atas pertanyaannya. Saya baru tahu ada data double ternyata di sini. Ini dilihat dari nama ya Pak D. Itu nicknya juga double Pak D.
Nicknya ketahuan, nicknya sama. Nicknya beda tuh Pak Gus. Apa? Nicknya beda tuh. Kita ketemu juga yang kayak gitu. Oh ya, nicknya tadi ya. Nicknya satu, namanya yang dua ya. Iya, kita lihat ya di nicknya ya. Dicek. Ya, itu Oh, beda kan? teman-teman, coba teman-teman perhatikan. Ini nicknya nih. Nicknya Ya, dua. betul. Nicknya berbeda. Namanya yang sama, Ya. tanggal lahirnya sama, alamatnya sama. Ini kemungkinan orang yang sama. Ya. Ya. Jadi kita ngeceknya dari nick, dari nama. Ya. Jadi ketemulah data double ini tadi. Si Aminatun Wardani ternyata double. Yang satu salah nick. Oke, itu sudah terlihat ya Pak Ade, itu dua. Ya, kelihatan ada dua ini. Dari Ini namanya Pak Gus. kelihatan. Pak Gus, itu bukan soal data nicknya salah. Mungkin gini, pada saat sebelum migrasi, enumerator menginput data Aminatun tadi, Ya. tidak bisa terinput karena data sudah ada. Sementara enumerator ngecek tidak ada data itu. Sehingga mereka punya inisiatif memasukkan nomor kakak kalau saya perhatikan tadi. Nah, makanya saya ada pertanyaan bagaimana cara ngecek data ganda tadi. Makasih Pak Gus. Oh ya, terima kasih Mbak Lisa. Ya, terima kasih. Berarti tadi ada satu data ganda dengan nick yang berbeda, namanya sama. Nah, bisa kita akan informasikan ke desa ini. Ternyata ada data ganda. Ya. Izin Pak Tias. Iya, oke. Ada yang open mic. Monggo, langsung. Nah, mohon izin juga Pak Gus. Kalau silakan. Ya, kalau di kami ini Pak Gus, saya udah intens 1 bulan kemarin lah, di bulan Agustus itu Pak Gus mengecek data itu kan, data SDGs dari download keluarga dengan individu gitu kan. Nah, saya gini, saya membandingkan dengan rekap berita acara dulu Pak Gus di desa atau Nagari kami di Sumatera Barat. Itu kan kemarin di akhir penetapan kita kan ada penetapan data keluarga berapa jumlah gitu kan. Ya. Kemudian individu berapa jumlah. Kemudian saya sandingkan dengan hasil dari migrasi yang di dashboard, yang di capaian wilayah. Ya. Jadi saya rekap dia per per kecamatan lah, ada 10 desa atau nagari di kami gitu kan. Nah, itu saya bandingkan, kemudian saya kurangkan, misalkan data keluarga di desa A ini dia ada keluarga itu ada 800 kakak bisa jadi kan, kepala keluarga. Kemudian yang masuk dia 600, berarti ada 200 yang belum masuk gitu kan. Nah, itu kan saya update selalu tuh Pak Gus. Saya update selalu per hari, saya pantau melalui dashboard. Nah, kemudian seluruhnya saya cek sampai ke individu. Nah, itu udah ketemu. Nah, di desa dampingan itu dari data keluarga kami ngecek, kebetulan kami kemarin enumerator tuh pakai manual Pak Agus. Ya. Pakai manual. Kami ingin mencari yang kakak ini siapa kakak yang belum masuk, yang akan kita entrikan yang 200 kakak ini gitu kan. Nah, kalau mohon izin Pak Gus, kami mencoba di data download keluarga, kami main filter aja Pak Gus. Main filter. Mungkin Pak Gus bisa tampilkan Pak Gus untuk bantu. Ini saya pakai HP gitu kan. Data keluarga? Ya, data keluarga hasil download. Ya, coba ya. Nah, tampilkan. Nah, itu nanti kita filter kalau di data keluarga dari nama. Kita filter di nama. Ini saya share ya. Oke, siap. Minta bantu bagus. Nah, ini kan ada nih udah difilter nih Pak Gus. Ya. Ini data keluarga gitu kan. Nah, di nama ini kolom M kalau tidak salah. Kolom M nama. Ya, M ya. Nah, itu kita klik aja itu Pak Gus set. Yang set yang panah. Nah, itu kita ketik salah satu nama mungkin Pak Gus. Ini salah satu. Ya, Agung, namakan Agung nih, ada Agung. Oke, di set Pak Gus yang di panah itu, yang tampilan panah kecil yang di atas di filter. Tampilan panah yang di baris 1 itu Pak Gus, yang kita filter. Dia kah?
Ini, Bukan, yang di kolom M tadi Pak Gus, yang Segitiga kecil tuh, Pak Gus. berapa? yang ini. Ya. Ya, Ya, yang set, itu yang di set ini Pak Gus. Set bawah yang ada set. Nah, itu diketik nama Pak Gus. Ini. Kita akan Agung. mencari nih, misalkan kuesioner namanya Pak Agung, gitu Nah, kan? ini. Oke, kita oke. Ya, kita oke kan? Oke. Kita oke kan Pak Gus? Oke. Nah, ini kan yang nama Agung keluar semua nih. Ya. Nah, misalkan ini yang baris 8. Ternyata nih Pak Agung ini dia yang di baris 8. Nah, itu untuk sementara di kami yang baris 8 itu kami kasih tanda warna itu kan. Berarti ini Pak Agung inilah dia orangnya. Berdasarkan dari kuesioner yang kami ambil manual. Di blok aja nomor 8 itu Pak Gus. Blok semua, baris. Blok semua. Oke. Baris. Oke, blok semua. Ya, Oke. sudah. Nah, kemudian untuk yang anggota keluarga, kita masuk dia ke dalam download individu, tetapi nomor kakak itu kita copy Pak Gus. Nomor Bisa di-copy kakak Pak Gus, kita. Ctrl C. Klik di, bukan itu Pak Gus. Bentar. Ya. Yang kolom C, yang ini, yang kakak itu langsung diklik Pak Gus, kemudian di-copy yang nomor kakak. Nomor kakak ini diklik, Nomor- di copy ya. Itu nih, yang sampingnya. Oh, yang Yang kakak nomor ya. Ya. Copy. Saya copy. Kemudian kita kembali ke individu, data individu. Data Yang individu. Oke, data individu ya. Ya. Belum berubah ya? Belum, ini masih keluarga kayak yang bagus. Oke, saya stop screen dulu. Oke, siap. Ya. Nah, ini dia. Ini data individu. Nah, ini yang oke Pak Gus, yang tanda panah yang difilter kakak, di situ kita pastikan nanti Pak Gus sama dengan yang di keluarga tadi. Kan ada tanda panah yang di tanda Ya, panah ini kecil filter, kita oke. di sini ya. Nah, set kita pastikan di situ. Nah, oke. Nah, data Pak Agung tadi, inilah data keluarga, anggota keluarga. Ya. Ini Pak Agung Nah. Budiarto tadi ya. Iya, ini berapa orang? 3 orang dia kan? 3 orang. Dengan nomor kakak yang sama gitu kan. Nah, ini kita cek ke dalam kuesioner yang di individu. Betul enggak sebanyak 3 anggota keluarga, termasuk Pak Agung tadi gitu kan? Oh, kita ngecek satu-satu ya, bener apa enggak yang masuk gitu ya? Iya, gitu. Hmm. Nah, kalau seandainya di enumerator kemarin atau di desa kita itu pakai data manual Pak Agus. Oh. Nah, kita cek. Nah, kebetulan siapa yang belum masuk, misalkan ada satu ternyata misalkan gitu kan, yang Feria ini belum masuk. Artinya itu yang kita tanda. Ya. Nah, nanti itulah yang akan kita upload melalui web itu kan. Nah, ini data ini kami warnai nih Pak Gus. Nah, Ya. itulah yang kami coba cek dulu untuk sementara itu kan ke kawan-kawan yang ada di desa. Nah, untuk memastikan, nah yang terjadi seperti yang tadi Pak Gus, pas kami ngecek gitu kan melalui dari kakak ini ternyata ada satu yang tidak masuk. Kami cek dari nama, rupanya ada nama yang ganda juga gitu kan. Kakaknya sama, kemudian ternyata sama seperti yang tadi Pak Gus, ada dengan nick yang berbeda, nama yang sama, kemudian kakak yang sama, maka dia terdata 2 ganda. Jadi sepertinya sistem yang di sistem yang di Kapus Datin atau yang di pusat, dia memfilter itu dari nick. Nah, memfilter ganda tidak gandanya itu dari nick. Sepertinya nah, jika nicknya berbeda, namanya sama, tanggal lahirnya sama, itu dianggap orangnya berbeda, sementara dia sama gitu kan. Ya. Nah, inilah yang nanti yang akan kita perbarui. Dari yang ini Pak Gus, yang seperti ini polanya, ini data yang meninggal, data yang ganda, itu kami bedakan warnanya Pak Gus. Oh,
Yang meninggal Nah, nanti merah gitu ya. iya, yang meninggal merah, yang ganda kita kasih warna yang lain gitu kan. Iya. Di saat kita di 2023 yang kami rencanakan gitu kan, ini kita pembaruan pemuktakiran. Jadi nanti admin itu enak siapa yang akan kita hapus, siapa yang akan kita edit. Nah, gitu loh. Nah, mungkin itu Mbak Tias, Pak Agus. Ya, terima kasih atas sharing ilmunya yang telah membantu bagaimana cara memeriksa data yang belum diinput gitu ya untuk masing-masing ya. Tapi lumayan ini kalau 800 KK gitu kan berarti 800 kali gitu ya kita memeriksa. Iya, jadi kita mainnya dengan nama di KK, kemudian di individu kita main di nomor KK gitu kan. Nah, itu gitu. Tapi ini kami bagi nih bagus, makanya perangkat nagari itu saya pilih tuh berapa kuesioner, pokoknya kawan-kawan bagi laptop pakai masing-masing gitu kan, dibagi kita kerja gitu kan. Nah itu dia. Nih, luar biasa. Makasih Mas Emri, kita memang benar-benar punya forum untuk kita belajar bersama tentang ini sangat. Artinya apa ya? Forum ini sangat bermanfaat bagi kita. Ilmu ini tidak bisa dapat dimanapun. Artinya di pelatihan-pelatihan formal kita juga belum dapat tentang ini. Baik, di sini juga sudah ada yang raise hand. Bang Gamal, open mic. Bang Gamal. Sore Bang. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Makasih Mbak Tias. Tertarik dengan materi yang Pak Agus sampaikan di sore hari ini. Bagi kami itu sesuatu yang sangat bermanfaat terkait cara membaca atau melihat data yang Pak Agus sampaikan. Ini sesuatu yang baru bagi kami. Tapi ada persoalan yang mendasar, yaitu apakah tidak mungkinkah atau seperti apa pertanyaannya, bahwa data itu bisa saja salah dari server. Contohnya begini, seperti kemarin, kasus kemarin Pak Agus. Ya. Data kemiskinan ekstrim itu belum ada, tapi rekomendasi sudah keluar. Iya. Kan jadi kami jadi bingung. Ini rekomendasi ada, tapi data orang miskin nggak ada. Lalu siapa orang miskin itu? Iya. Ini kan ada bisa saja memungkinkan data-data hasil olahan itu bisa saja salah dari server itu sendiri. Tadi saya dengar beberapa wilayah ada salah kamar misalnya. Iya. Nggak mungkin enumerator itu menginput di wilayah lain, karena kita buka dashboard itu kan dashboard wilayah masing-masing. Iya. Logikanya kan begitu bagus. Nah, kemudian saya berharap TV Desa melalui Sambal Desa maupun Kepoin, kebetulan juga di sini ada Kang Iman sama Mbak Tias, sekali-sekali berusahalah bagaimana caranya kita bisa menghadirkan tim IT. Tim IT-nya Kemendes lah, terkait menjelaskan hal-hal yang menjadi kendala di setiap wilayah. Lalu, kalau kita selalu disarankan berdasarkan jenjang tahapan, ujung-ujungnya larinya ke Sapa Desa. Tapi sampai hari ini Sapa Desa seperti tidak merespon, seperti membiarkan bahwa persoalan itu berlarut-larut. Di lain sisi kita juga sudah dikejar dengan namanya tahapan RKPD. Lalu apa yang kita mau jawab ke desa? Triknya seperti apa Pak Agus? Ini kan Pak Agus sudah senior, tapi ilmunya mati ini bermanfaat sekali Pak Agus. Terima kasih Mbak Tias, Pak Agus. Ya, terima kasih Bang Gamal. Kemarin sudah membagi masalahnya tentang ada 2005 ya, warga rekomendasi miskin ekstrim. Tempat saya ternyata ada satu desa yang seperti itu. Saya juga bingung, ini datanya hubungannya dari mana, saya bilang. saya sendiri juga mengalami. Saya cek satu desa, miskin ekstrimnya saya buka, hanya ada 23 gitu ya. Tapi ketika direkomendasi, loh kok banyak? Nyambungnya di mana gitu loh. Saya juga sedang mencari-cari itu. Sama, kita mengalami nasib yang sama berarti sekarang ya. Dan ini memang betul, kita harus perlu menghadirkan orang yang tahu tentang ini. Ya dari IT-nya lah ya. Gitu.
Begitu aja Mbak, saya nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Gamal ini di luar kewenangan kita ini. Oke, karena kita sama-sama pelaku ya Pak De. Ya, sama-sama pelaku, kita sama-sama belajar di sini. Iya. Maaf, Mbak Tias. Dalam. Maaf Mbak Tias, ini bukan harus terjawab oleh Pak Agus. Pak Agus kan udah jawab, jadi masalahnya sama. Artinya ternyata kita menghadapi persoalan yang sama. Kita senasib sekarang ya. Oke Bang Gamal, akan kita tindak lanjuti. Jadi nanti kita akan langsung menyampaikan hal ini ke founder kita, karena kita Sambal Desa itu punya foundernya adalah Pak D. Koco. Nanti akan kita sampaikan untuk bisa memfasilitasi kita agar bisa menghadirkan tim IT, atau paling tidak tim Sapa Desa bisa kita hadirkan. Karena bagaimanapun juga keberhasilan program ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya kita selaku pion yang paling bawah, tetapi juga harus didukung oleh yang atas. Artinya Sapa Desa juga punya andil yang cukup besar dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Baik teman-teman, luar biasa menarik topik kita hari ini, dan benar-benar ini menjadi bekal ilmu untuk kita memfasilitasi desa, khususnya terkait dengan membaca dan memeriksa hasil pendataan SDGs desa. Karena data yang mungkin sudah termigrasi dan di-download itu belum tentu semua benar, perlu diperiksa dan perlu dimutakhirkan. Jadi caranya bagaimana, semua sudah disampaikan oleh Pak D. Luar biasa teman-teman untuk sore hari ini, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tapi yang jelas tadi sudah banyak kita dapat ilmu bagaimana yang double, bagaimana jika belum dapat terbaca dan lain sebagainya. Yang jelas yang kita dapat ilmu hari ini bahwa data yang sudah diinput itu kalau kita lihat di dashboard itu akan terbaca semua. Siapa yang mengupload, jam berapa, kemudian apakah hasil migrasi atau bukan, itu semua lengkap terbaca. Artinya teman-teman bisa langsung nanti setelah ini praktek untuk masuk dalam dashboard SDGs dengan menggunakan adminnya desa, kita utak-utak, kita lihat, kemudian yang jelas kita perlu bersama-sama belajar untuk memfasilitasi. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Yang jelas selalu ikuti kami di Sambal Desa setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Kita belajar bersama di sini untuk sama-sama belajar tentang desa. Oke Pak D, di penghujung acara, monggo terkait dengan topik hari ini penjenengan untuk menyampaikan closing statement. Baik, teman-teman, terima kasih atas mengikuti acara ini. Kami berusaha, kita belajar bersama, apa yang kami dapatkan, temukan di lapangan, kami share di sini, dan kita juga belajar bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Apabila ada yang kurang dari saya, kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman-teman, Pak D mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmunya hari ini, karena masih banyak teman-teman kita yang bingung untuk mengunduh. Oke, terima kasih banyak. Baik teman-teman, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berbagi ilmu dan pengalaman tentang desa, teman-teman bisa menghubungi kami, karena kami akan hadir setiap hari mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Jelas tetap saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di Sambal Desa episode selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.